Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Anggreni Sapitri dengan NIM 121704086 dari Kimia B2. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan praktikum kimia sederhana mengenai reaksi redoks pada paku atau besi. Reaksi redoks pada paku atau besi. Tujuan praktikum kali ini yaitu pertama, mengetahui faktor-faktor perkaratan atau korosi pada besi atau paku. Yang kedua, mengetahui proses reaksi reduksi oksidasi pada besi atau paku. Untuk alat dan bahannya, pertama ada pemutih atau NaClO, kedua asam cuka atau CH3COH, yang ketiga gelas plastik, yang keempat paku atau besi. Selanjutnya kantong plastik, karet gelang, pinset jepit, dan batang pengaduk. Next, langkah-langkah percobaan. Pertama, tuangkan larutan asam cuka atau CH3COH. Lalu, tuangkan larutan pemutih atau NaClO 3-4 tutup botol. Setelah itu, aduk larutan hingga tercampur menggunakan batang pengaduk. Ini dilakukan agar larutan tercampur dengan baik. Next, masukkan paku atau besi ke dalam larutan. Setelah itu, tutup larutan menggunakan kantong plastik dan ikat menggunakan karet gelang. Setelah siap, tunggu dan amati bagaimana proses korosi yang terjadi pada paku atau besi. Setelah beberapa menit, mulai terlihat gelembung-gelembung dan perkaratan pada paku. Bisa dilihat di sini proses perkaratan atau korosi pada paku atau besi terus berjalan. Di sini airnya pun mulai berubah warna menjadi kecoklatan ya atau kemerah-merahan. Ini terjadi dari perkaratan atau korosi pada paku. Setelah kurang lebih 4 jam di sini airnya pun mulai berubah warna menjadi kecoklatan sepenuhnya. Nah, ini setelah kurang lebih 5 jam saya buka tutupnya dan saya lihat apa yang akan terjadi pada paku. Bisa kita lihat di sini cairannya berubah menjadi sepenuhnya menjadi warna coklat dan gelembung-gelembungnya pun sudah tidak ada ya. Nah, saya ingin melihat bagaimana reaksi yang terjadi pada paku setelah kita masukkan ke dalam larutan CH3COH dan NaClO. Nah, bisa kita lihat di sini paku mengalami perkaratan yang awalnya pakunya bersih putih, sekarang menjadi berkarat ya, menjadi kecoklatan. Ini terjadi karena reaksi oksidasi dan reduksi pada paku. Nah, jadi korosi ini merupakan kerusakan atau
degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Pada perkaratan besi atau logam, besi mengalami oksidasi dan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya berupa oksida atau karbonat. Besi yang teroksidasi disebut dengan karat dengan rumus Fe2O3 NH2O. Nah, proses terjadinya korosi ini merupakan proses terjadinya reaksi redoks secara spontan, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan besi diantaranya konsentrasi H2O dan O2, tingkat asam pada larutan, zat elektrolit terlarut. Kesimpulan pada percobaan praktikum reaksi redoks pada paku atau besi kali ini yaitu pemutih atau NaClO dengan bahan aktif hidroklorid 5,25% mengoksidasi besi atau paku. Sedangkan larutan cuka atau CH3COH dengan bahan aktif 2,25% yang bersifat asam dan bertindak sebagai katalis reaksi sehingga paku mengalami oksidasi atau berubah menjadi karat. Tetapi pemutih atau NaClO juga bereaksi dengan cuka atau CH3COH yang menghasilkan gas klorid atau Cl2 yang beracun sebagai hasil reaksinya.